Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Sufyana ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha lianna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri wa zallatu sayyidina adama kana asluha minas syahwati. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dan yang makalah yang ke-9, perkataan yang 9 ini diriwayatkan daripada Sufyan ats-Tsauri. Semoga Allah meridhoinya. Ya. Sufyan. Panya mati Sufyan ya. Kan ada nama orang Sufyan. Nah, ini Sufyan ya. An Sufyan ats-Tsauri. Semoga Allah meridhoinya. Beliau ini salah satu gurunya Imam Malik. Apa kata Sufyan ats-Tsauri terkait pembahasan kita hari ini? Kullu ma'siyatin. Tiap-tiap maksiat. Ya, setiap maksiat. Ya, setiap perbuatan dosa. Yang dari mana asalnya an syahwatin, ya? Setiap perbuatan dosa yang dia berasal daripada syahwat. Syahwat itu berasal dari kemauan diri kita, kepengen ini, kepengen itu, kan itu bisa menimbulkan dosa. Pengen kayo, mbak dosa. Pengen lulus, ganteng. Kopi paseng. Itu kira-kira. Kan banyak dosa-dosa yang berasal daripada hawa nafsu. Nah, hujan enggak si Bang Limorin? Aman lah ya. Nanti kawasan Telanai yang hujan ya. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, setiap dosa yang berasal daripada syahwat, kemauan diri kita, apa fa innahu, maka sesungguhnya dia yurja, diharapkan. Apa yang diharapkan? Ghufranuha, akan ampunannya. Jadi kalau kita melakukan dosa yang itu didasari apa namanya? Syahwat, pengen ini, pengen itu ada harapan untuk diampuni, namanya taroji. Ya, nanti dalam istilah itu ada dua, ada taroji, ada tamani. Kalau taroji itu masih ada peluang untuk didapati, tapi kalau tamani tidak mungkin dapat. Nah, kalau kita dosa itu murni karena syahwat, ada harapan untuk diampuni dengan catatan kalau minta ampun. Wa kullu ma'siyatin, dan tiap-tiap maksiat, ya, setiap dosa yang kita lakukan, setiap dosa yang kita perbuat, tapi asalnya an kibrin, yang berasal daripada kibrin, takabur, yang berasal daripada membanggakan diri, yang menganggap dirinya lebih baik. Ya, nanti ada dosa begitu ya. Ada orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, yang menganggap dirinya lebih hebat, yang menganggap dirinya lebih pintar, pokoknya menganggap diri lebih lah. Bukan sekedar syahwat ya, bukan sekedar pengen kayo, bukan sekedar pengen pintar, bukan sekedar pengen hebat, tapi sudah merasa dirinya hebat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, ya, dosa yang diakibatkan daripada perbuatan takabur ini, perbuatan sombong ini, la yurja ghufranuha, itu tidak diharapkan ampunannya. Ya, begitu ya. Kalau berasal dari kesombongan itu sulit untuk dia diampuni. Karena kalau maksiat, pelakunya masih mau ngaku. Tapi kalau takabur, pelakunya tidak mau ngaku. Dia menganggap dirinya benar. Itu bedanya. Kalau dia berasal dari nafsu, dia ngaku dia salah. Dia mau mengakui kesalahan. Coba kalau tengok orang yang kira-kira dia berjudi atau dia mabuk-mabukan, tapi karena nafsunya, dia masih pengen tobat. Tapi kalau orang sudah menganggap dirinya hebat, itu kalau dinasihati tidak menerima dia. Ya, orang yang berbuat dosa, tanya, dia sadar dia dosa. Cuman mungkin berat untuk meninggalkannya. Itu kita bahas dulu di bidayah kemarin.
Karena dia merasa dirinya sudah benar, ini ditegur Pak ya. Kalau ditegur, tahu apa kamu? Gitu dia. Ya, kalau orang maksiat tuh ya kami memang salahnya. Betul lah tahunnya benar ini tidak baik ya tuh. Ini contoh Sufyan Ats-Tsauri memberikan gambaran dosa yang berasal daripada syahwat dan dosa yang berasal daripada takabur. Li'anna ma'siyata iblis. Nah, ini contohnya. Karena sesungguhnya maksiatnya iblis, dosanya iblis apa? Karena asluha adalah asal dosanya iblis itu minal kibri, daripada takabur. Tuhan mengatakan aba wastakbaru. Ya. Karena iblis menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam, akhirnya tidak mau dia. Bahkan Tuhannya pun dialah lawan. Maka sulit untuk minta ampun. Maka dihikayatkan Allah benar tidak suatu ketika iblis datang karena menemui Nabi Musa. Ya, iblis satu ketika dalam hikayatnya itu ngadu ke Musa, ya Musa, kira-kira kalau saya tobat terima Tuhan enggak? Capek juga ternyata iblis. Ya, capek juga ya tuh. Karena dia udah mati-mati. Terpikir dia untuk bertobat, ngadu ke Nabi Musa, karena waktu itu ya pemimpinnya para nabi adalah Musa. Nabi-nabi lain banyak waktu itu, cuma nabi yang ulul azminya cuma Musa. Ya, bagi Musa ini kabar gembira. Kapan lagi si iblis mau tobat? Di zaman zaman Adam lah berapa ratus para rasul ya, berapa ribu para nabi yang diutus. Ya, iblis tidak mau ngaku. Nah, zaman saya mau ngaku kata Nabi Musa. Itu ceritanya dia. Melapor Nabi Musa ke Tuhan. Ya, kata Tuhan bisa, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, dengan senang hati lah Nabi Musa panggil iblis. Leis. Ada kabar gembira. Kata Tuhan bisa. Kata Tuhan bisa. Cuma syarat seko. Apa? Ternyata Tuhan masih mau menerima tobatnya iblis. Kata Tuhan, nah ini kuburan Nabi Adam, silakan sujud ke kuburan Nabi Adam, itu syaratnya. Maka Tuhan akan memaafkan. Apa kata iblis? Dia masih hidup, dia udah mau sujud, apalagi sudah mati. Ya, itu masalahnya. Waktu Adam masih hidup saja aku tidak mau sujud, itu takaburnya. Adam masih hidup dia takabur, apalagi Adam sudah bagaimana mungkin saya mau sujud di kuburan Adam? Nah, hal bagaimana? Sampai sekarang itu. Allah alam kayak ini benar atau tidak, namun ini direkam dalam kitab-kitabnya para ulama disebutkan begitu ya. Nah, itu contoh. Iblis dosanya dari takabur. Maka sulit bagi dia untuk minta taubat. Ya, bayangkan tuh sekian ribu, berapa ribu tahun, enggak tahu kita zamannya berapa ribu tahun. Di zaman Nabi Adam iblis terpikir untuk tobat. Tapi ternyata tidak jadi karena Tuhan menunjukkan dosa iblis asalnya takabur. Nah, lalu kemudian apa? Wazullatu sayyidina Adama, dan tergelincirnya Adam, ya, tergelincirnya Sayyidina Adam. Nabi Adam itu tergelincir, Nabi Adam itu melakukan dosa karena asluha adalah asalnya maksiatnya Nabi Adam itu minas syahwah, daripada syahwat, ya, daripada dorongan hawa nafsunya pengen ini tuh. Di surga nih banyak makanan, semua boleh kecuali satu, ya, kecuali satu. Masa yang lain boleh ini dak? Macam mana rasanya kan keingin tahuan. Betul lah kata orang peribahasa dia, kasih pohon ada. Aduh, nah tuh pokoknya kasih hati minta jantung ya. Kasih tahu minta tempe ya. Dan segala macamnya seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Adam, tapi ingat, Adam sebegitu ditegur Tuhan langsung bertaubat. Kenapa? Dia sadar karena dia berdosa. Tapi orang takabur, nah ini sulit mau mengakui. Ya, itu kata orang enak jadi orang lolo, mudah ngakunya. Jadi orang pintar itu payah. Apalagi negurnya orang lolo, tahu apa kau? Baru kemarin loh, aku ngajar kau. Itu yang susah dia. Itu kadang serba salah ya tuh. Makanya ya, berarti tidak boleh jadi orang pintar, dah ya. Kita tahunya karena kita ngaji lah tuh. Nanti kalau ada masalah kita diskusikan belakangan ya. Makalah yang ke-10, wa an ba'di zuhadi man adnaba dzanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Wa man ata Allah wa huwa yabki
fa innallaha ta'ala yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhaku. Dapat ya? Makalah yang ke-10, wa'an, dan daripada diriwayatkan dari ba'diz zuhadi, sebagian orang-orang zuhad, sebagian daripada orang-orang yang zuhud, ya, sebagian daripada orang-orang yang zuhud, orang yang tidak terlalu tertarik duniawi, ya, dia mengambil dunia itu hanya sebatas untuk kepentingan akhiratnya saja. Ya, contohnya Hasan Zuhdi. Kenapa disebut zuhdi? Karena dia zuhud. Apa kata sebagian orang-orang zuhud ini, sebagian ulama yang zahid ini? Man adnaba dzanban. Barang siapa ya adnaba, telah melakukan satu dosa. Ya, barang siapa yang telah berdosa akan satu dosa. Artinya orang siapa yang melakukan dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa. Artinya dia senang melakukan dosanya, senang, bangga pula. Belum yang kamu kini datuk bengin, itu ya. Berapa nama kadang-kadang melakukan dosa itu sambil tertawa dalam makna artinya dia senang, dia bangga dengan dosanya. Apa yang terjadi? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu, ya, sesungguhnya Allah yudkhiluhu, sesungguhnya Allah akan memasukkan dia an-nar, akan api neraka. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka wa huwa yabki, ya, sedangkan dia dalam keadaan yabki. Apa yabki? Nangis. Kalau sedang melakukan dosa dia tertawa, dia senang, kapan lagi Jo? Ya. Kapan lagi? Aset bersama juga. Hilang aja bisa bakri seko kan. Tuh ya. Lepas tali keramba orangnya dalam keadaan senang, apa yang terjadi? Wah, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Kenapa? Dia menikmati dosa yang dia lakukan. Itu nomor 1. Kan 2 katanya. Yang nomor 2-nya waman atau Allah, dan barang siapa yang taat, waman atau dan barang siapa yang menaati, maksudnya taat kepada Allah, ya. Barang siapa yang mentaati, ya maksudnya mentaati Allah, wa huwa yabki, sedangkan dia menangis. Artinya dalam ketaatan itu dia menangis. Ya mungkin karena kesusahan yang dia harus hadapi sehingga berderai air mata, diiringi lagu ku menangis misalnya. Misal biarin ya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhiluhul jannah, akan memasukkan ia ke dalam jannah, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga wa huwa yadhaku. Ya, dia yadhak, dia tertawa. Ini kebalikan berarti. Ya, orang maksiat sukarela masuk neraka dalam keadaan menangis. Orang taat yang mungkin menderita dalam ketaatannya, karena orang taat kan banyak cobaannya. Ya, banyak cobaannya, banyak godaannya, maka dia menangis menghadapi cobaan itu. Nah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga wa huwa yadhak. Ini gambarannya, artinya dia dalam keadaan gembira. Itu makalah yang ke-10. Makalah 11 dapat ya? Sama sobur, kita sobur, makalah urutannya begitu. Berbeda. Tapi sedikitnya beda. Ya, beda susunan berarti ya. Wa an ba'dil hukama'i. Bab ini lah, bab 2. Masih bab sulasi. Masih jauh lagi ya. Masih bab sunai. Wa an ba'dil hukama'i la tahkiru dzunuba shighara. Fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibaru. Dapat ya? Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, diriwayatkan daripada sebagian hukama. Orang-orang bijak, orang-orang ahli hikmah. Ya, para ulama itu ahli ilmu. Ya, kadang-kadang orang berilmu belum bijak, tapi orang bijak insyaallah sudah pasti berilmu ya. Cuman orang berilmu itu dikit lagi bijak lah dia ya. Kalau udah berilmu, tidak bijak, ya kena bijak berarti. Apa kata orang-orang bijak? Pepatah mengatakan, nah begitu kira-kira ya. An ba'dil hukama ini pepatah mengatakan, la tahkiru dzunuba shighara. Janganlah kalian tahkir, meremehkan. La tahkiru, janganlah kalian
Janganlah kalian meremehkan adz-dzunuba shighara, akan dosa kecil. Kan begitu, dosa kecil juga enggak apa-apa lah. Cuma dosa kecil kan, kadang kita begitu, kita kadang sering meremehkan dosa-dosa kecil. Orang-orang hikmah, orang-orang bijak mengatakan jangan remehkan walaupun dia kecil. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya dia dosa kecil ini nanti tatasya'abu, ya, akan bercabang-cabang. Nah, syu'um itu kan berkelompok-kelompok, akan memunculkan cabang-cabang minha, daripadanya dosa kecil ini tadi apa? Adz-dzunubul kibaru, oleh dosa-dosa besar. Awalnya kecil, akhirnya tumbuhlah cabang-cabang dosa besar. Pertama dikit juga, enggak apa-apa lah, dikit juga. Ujung-ujungnya terbiasa dengan yang kecil, santai melakukan yang besar. Tuh ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita meremehkan yang kecil. Karena yang kecil akan memunculkan dosa-dosa sama pasir, kan dikit tuh. Ditumpuk sekarung juga. Ditumpuk sama mobil juga. Tanah segenggam dikitnya 4 PS datang. Tademam. Itu contoh segenggam tanah dikit kan? Dikit segenggam, apalah segenggam 4 PS datang. Aduh. Tademam. Keram tangannya, iya. Lah senang dua, lah habis datang 2 PS sudah tuh. Langsung balik. Itu contoh gambarannya. Kecil ya, tapi kalau dibiarkan akhirnya dia menjadi banyak. Itu makalah ke-11. Dapat makalah yang 12 berikutnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Wa anin Nabi, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang ke-11 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Nabi, la saghirata, tidak ada dosa kecil. Karena bicara dosa sekarang ya. Maka maksudnya adalah tidak ada dosa kecil ma'al israr, bersama israr, bersama menjadi-jadi. Soro kan jadilah. Pasoro maka jadilah, begitu. Qala asluhu qawala kulli badil pasoro qala misalnya. Maka tidak ada dosa kecil bersama menjadi-jadi. Artinya tidak ada dosa kecil yang terus menerus. Ya, dia kecil tapi kalau terus menerus bukan lagi dosa kecil. Ini kaitan dengan perkataan orang bijak tadi ya. Wala kabirota ma'al istighfari, dan tidak ada kabiro, dosa besar, ma'al istighfar, bersama istighfar. Jadi kalau ada dosa besar istighfar, insyaallah diampuni Tuhan habis. Dosa kecil kaget lah tobat sekaligus. Itu contoh tadi kan. Pasir sekarang enak, pasir PS nanggung juga ngangkutnya tuh. Itu menunjukkan begitu ya, kecil kalau ditumpuk jadi banyak. Dosa besar kalau langsung tobat langsung hilang. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya tobat itu menghapus segala dosa ya. Walaupun berulang-ulang, kata orang tobat sama biarlah daripada tidak tobat. Percuma tobat yang ulang lagi, tidak percuma. Yang percuma itu yang tidak tobat tobat. Percuma tobat kalau ngulang lagi, yang bilang percuma itu yang percuma. Karena dosa besar akan diampuni kalau minta ampun. Walaupun ngulang lagi kakek. Ya. Minimal dosa ini diampuni, dosa kakek urusan kakek. Dosa kakek urusan kakek turin. Jadi kalau ada dosa cepat bertobat. Tuh makalah yang kedua 12. Makalah yang ke-13 dapat. Waqila hammul arifi ats-tsana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Li'anna hammal arifi rabbuhu wa hammuz zahidi nafsuhu. Makalah ke-13 waqila, dan dikatakan. Ya, dikatakan, tidak tahu nih siapa sahibul qaulnya. Apakah nabi, apakah sahabat, apakah ulama biasa, apa orang bijak, tidak tahu. Kila, tapi ini sudah masyhur ya. Apa perkataannya? Hammul arifin. Hammul arifi. Ya. Harapan orang arif. Ya. Orang yang arif, orang yang kenal dengan Tuhan, apa harapan dia? Ats-tsana'u. Pujian. Ya.
Orang yang arif, dia mengharapkan pujian dari siapa? Dari Tuhannya. Orang yang kenal dengan Tuhan, kebajikan yang dilakukan, itu dia mengharapkan pujian dari Tuhan. Waham muzahidi, sedangkan orang zahid, orang yang mengambil dunia seperlunya saja, ya, orang yang mengambil dunia seperlunya saja tadi, apa harapan dia? Ad-du'a'u. Harapannya adalah doa. Harapannya doanya dikabulkan Tuhan. Tenang Rin, ya. Seolah hujan. Seolah hujan. Nggak tahu di sini atau di tempat lain. Karena kemarin ya suasananya begini kok. Iya. Tapi hujannya tempat lain. Nah, orang yang zahid, orang yang menjaga dirinya ini harapannya apa doanya dikabulkan Tuhan. Kenapa? Lihat di anna hammal arifi, karena sesungguhnya harapan orang yang mengenal Tuhan tadi, apa harapan dia? Kenapa kok dia bisa mengharapkan pujian? Karena harapannya rabbuhu. Ya. Karena orang yang kenal dengan Tuhan, ketika dia melakukan amalan soleh, yang dia harapkan adalah Tuhannya. Ya, dia berharap Tuhan. Makanya dia inginkan hanya pujian dari Tuhannya. Sedangkan orang zahid, waham mazahidi, karena dari anna tadi ya. Waham mazahidi, sedangkan bahwasanya harapan daripada orang yang zahid, orang yang zuhud ini, nafsu adalah dirinya sendiri. Orang yang zahid, kenapa dia menjaga dirinya? Kepentingannya adalah dirinya sendiri. Maka dia mengharapkan dikabulkan doanya oleh Tuhan. Sedangkan orang kenal dengan Tuhan, dia tidak peduli mau dikabulkan atau tidak, karena dia harapkan Tuhan, makanya dia harapkan adalah pujian dari Tuhannya. Ya, semuanya ini benar. Ya, harapan orang zuhud benar, harapan orang yang arif juga benar. Cuma kadang-kadang kita coba lihat di mana kira-kira harapan kita selama ini. Ya, kita mengharapkan untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk Tuhan, murni untuk Tuhan. Ya, orang zuhud masih mikirkan dirinya sendiri. Wah, kayak dapat surga, jauh dari neraka. Nah, kalau zahid itu makanya dia menjaga dirinya. Sedangkan orang arif dia sudah kenal dengan Tuhan. Kalau sudah kenal baik, tidak pandang untung rugi. Kan begitu ya? Kalau kita sudah kenal baik, tidak pandang untung rugi. Mungkin yang punya HP dimatikan sinyalnya dulu ya. Karena kiraan kita lumayan ini. Tuh kan. Itu makalah yang ketiga, 13. Masih lanjut? Karena pertimbangan cuaca? Yakin, Lin? Lanjut? Lanjut lah ya. Di rumah juga. Iya. Lanjut. Ini yang cemas ya. Katanya nginap di asrama. Iya. Rupanya dapat walnya juga ya. Ada patroli pengawal ya. Makalah yang keempat 14. Wa an ba'dil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi kallat ma'rifatuhu billahi. Itu nomor satunya. Nomor duanya apa? Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi kallat ma'rifatuhu binafsihi. Makalah yang ke-14 wa an ba'dil hukama, dan diriwayatkan daripada sebagian orang-orang bijak. Apa kata ahli bijaksana? Ahli hikmah mengatakan man tawahhama. Barang siapa yang mewahamkan, barang siapa yang ngira-ngira. Annalahu, bahwasanya bagi dirinya walian. Bahwasanya bagi dirinya itu ada wali. Ada pelindung. Siapa yang mengira dia memiliki pelindung yang aula minallah, yang lebih utama daripada Allah. Kan kadang-kadang ada orang mengira begitu. Wah, tenang be, kita ada khodam. Wah, gitu ya. Tenang be, ada syahnu. Ada syahnu, mungkin syahnu dari kalangan manusia atau syahnu dari kalangan jin. Atau dari kalangan setan. Kita tidak tahu. Kan ada orang yang menganggap santai, tenang be. Ha, tengok batu ni. Ha, ya. Kata sastra aman, gelang saya tuh. Ha, ya. Kamu tahu tak gelang saya ini? Ha. Kadang-kadang kan ada orang yang mengira dia punya pelindung selain Allah. Pelindung itu lebih hebat, lebih aula daripada Allah. Apa kata para ulama?
Kata para ahli bijak, qallat ma'rifatuhu billah. Qallat sedikit. Ya, sedikit. Apa yang sedikit? Ma'rifatuhu, pengenalannya billahi dengan Allah. Kalau kita menganggap ada pelindung lain daripada Allah, artinya kita belum kenal dengan Tuhan. Kalau jawab tenang, Tuhan itu. Anda berarti itu sudah ma'rifah. Itu jawaban orang ma'rifah. Macam mana Jo? Tenang, Mai. Ya, tenang. Ada Tuhan bersama kita. Itu jawaban orang yang orang ma'rifat. Hujan nang, hujan juga. Hujan naik kan? Rahmat dari Allah. Jadi anak buka puasa ini minum hujan. Wa man tawahama, dan barang siapa yang mengira dan barang siapa yang menduga. Udah boleh. Annalahu aduan, bahwasanya bagi dirinya itu aduan, musuh. Barang siapa yang mengira dia punya musuh. Ada lebih memusuhi min nafsi daripada dirinya sendiri. Ada lebih memusuhi. Dia mengira dia punya musuh. Musuhnya itu lebih memusuhi daripada dirinya sendiri. Sebenarnya kan begitu ya. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Siapa musuh kita? Siapa saingan kita? Siapa pengganggu kita? Adalah diri kita sendiri. Nah, siapa yang mengira dia punya musuh, yang musuhnya itu lebih hebat daripada dirinya sendiri? Ya, wah, si Anu takut dengan si Anu. Padahal yang harus dia takutnya adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengira ada musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, apa kata orang bijak? Qallat ma'rifatuhu. Ya, maka sedikitlah pengetahuannya, pengenalannya binafsihi dengan dirinya sendiri. Artinya kalau dia menganggap dirinya tidak ada apa-apa yang daripada orang lain dalam hal permusuhan, maka sebenarnya dia belum kenal dengan dirinya sendiri. Jadi musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tuh. Jadi kalau kita menganggap ada musuh lain yang lebih hebat daripada diri kita, berarti kita belum kenal dengan diri kita sendiri. Ya. Takut dengan hidir. Hidir. Berarti belum kenal dengan diri kita sendiri. Makanya nanti orang bijak akan menjawab, orang makrifah, yang tidak ada satupun yang takuti kecuali diri saya sendiri. Wah. Itu perkataan orang yang makrifat. Artinya dia kenal dengan dirinya sendiri. Cek non ya. Yang saya takutkan itu diri saya sendiri. Ya. Yang lain itu gampang lah. Ya. Bisa aja berunding. Tuh, itu makalah ke-14. Ada masalah kayak. Makalah yang ke-15. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Al barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu. Wa an Abi Bakrin As-Siddiqi, dan diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq satu riwayat berkata atau menafsirkan firman Allah Ta'ala. Ini ayat ini bagaimana tafsiran maknanya menurut Abu Bakar. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ya, telah terjadi kerusakan. Ya, telah nampak. Zaharu itu kan telah nampak oleh kerusakan. Di mana fil barri, di daratan. Maka disebutnya barriyah, makhluk daratan. Wal bahri, dan di lautan. Bahriyah, penghuni laut. Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Biasanya kan begitu ya, orang memaknai ke daratan terjadi kerusakan, di laut ulah tangan manusia, hutan ditebang, jadilah banjir. Ada ya. Lautan ditubuh. Dan macam orang kan secara umum memahami kerusakan daratan dan lautan kan begitu ya. Tapi apa kata Abu Bakar tentang makna kerusakan daratan dan lautan? Al barru huwal lisan. Ya. Daratan itu adalah lidah. Ya, telah nampak kerusakan pada
albar, kani. Ya, telah nampak pada daratan itu artinya telah nampak kerusakan pada lidah manusia. Abu Bakar memaknai sampai ke sana dia. Mencoba mencermati itu ya, melihat daratan itu seperti lidah. Wal bahru wal qalbu, dan lautan itu adalah hati. Dan telah nampak kerusakan di lautan, artinya telah nampak kerusakan pada hati manusia. Karena lautan itu kan lebih nampak, lebih luas, lebih tersembunyi daripada daratan. Sama dengan hati yang lebih tersembunyi. Lebih dalam, menyelam ke dalam lautan. Nah, itu. Apa kata Abu Bakar melanjutkan perkataan mengaitkan dengan kerusakan di daratan itu kerusak pada lidah manusia, kerusakan di lautan itu kerusakan pada hati manusia. Apa kata Abu Bakar? Faida pasadal lisanu bakat alaihin nufusu wa ida pasadal qalbu bakat alaihil malaikatu. Faida, maka apabila pasadal lisanu, telah rusak oleh lisan. Kan telah nampak kerusakan pada daratan, telah nampak kerusakan pada lidah manusia. Apa yang terjadi kalau lisan manusia itu rusak? Makan alaihin nufus. Makan telah menangis alaihi atasnya kerusakan yang ada pada lisan tadi, an-nufusu oleh jiwa. Artinya manusia yang nangis. Kalau terjadi kerusakan pada lidah, maka manusia yang menangis. Salah kata, nangis orang. Benar dia? Nangis tuh. Ya, kalau salah lidah, manusia yang menangis. Tapi kalau waida pasadal qalbu, tapi kalau yang rusak itu adalah hati, siapa yang menangis? Bahkan alaihil malaikat, maka para malaikatlah yang menangis. Karena rusaknya lisan itu masih mudah diperbaiki, tapi kalau hati yang sudah rusak sulit diperbaiki. Sama kayak daratan yang rusak, mungkin masih mudah baikinya, direboisasi, gitu ya, tanam penghijauan kembali. Tapi kalau laut yang rusak, ekosistem laut yang rusak, terumbu karang itu butuh puluhan tahun untuk bisa tumbuh pulih kembali. Kalau nanam kayu cepat ya, pucuk-pucuknya cepat tumbuhnya. Ya, daratan lebih mudah untuk ditanam kembali. Tapi kalau kerusakan laut itu sulit untuk dikembalikan. Nah, itu. Kira-kira begitu. Kalau lisan yang rusak, maka hanya manusia yang menangis. Tapi kalau hati yang rusak sulit untuk diperbaiki, maka malaikatlah akhirnya yang menangis. Ini bukan makna sungguhan, ini makna sulitnya untuk diperbaiki. Ya. Itu makalah yang ke-15. Lanjut. Hah? Nah, sampai halaman 10 belum. Di mana halaman 10? Ini baru halaman 6 ya. Enggak, 10 juga lah. Erin Jumas. Nah, yang jauh nih tidak masalah ya. Tahun yang jauhnya, yang dekat nih nak bimbang ya. Yang jauh tahunnya tidak balik tadi ya kan. Walaupun balik juga. Yang dekat nih ya. Tuh. Gimana lanjut? Waktu masih ada nih. Rapat giginya berlanjut nah, lanjut pada. Nanggung nih lah sampai di sini juga. Iya. Balik hujan juga. Iya, masuk lagi ya. Ya, makalah yang ke-16. 8 ya. 8 tambah 8 16 ya. Tapi halamannya belum pas. Ini cepat habis karena makalahnya pendek-pendek. Qila wa qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Was-sabra yusayyirul abidu yusayyirul abida mulukan. Ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Wakila dan dikatakan. Ya, enggak tahu siapa yang pengatanya nih ya. Inna syahwata, sesungguhnya syahwat, sesungguhnya nafsu itu tusayyirul muluka abidan. Tusayyir menjadikan muluk, menjadikan para raja abidan, menjadi para hamba.
ya gara-gara nafsu, gara-gara syahwat, maka para raja bisa berubah menjadi hamba. Wasabara, dan sabaran walaupun hujan. Yusayyirul abida, menjadikan oleh ia sabar akan para budak, mulukan, menjadi para raja. Dengan sabar budak jadi raja. Ya, dengan syahwat orang kaya jadi miskin. Dengan sabar miskin jadi kaya. Kira-kira begitu maknanya. Ala taro, apakah engkau tidak melihat? Coba perhatikan, apakah engkau tidak melihat? Ila Yusufa, kepada Yusuf. Ingat awalnya Yusuf, dia adalah budak. Ya, yang diganggu oleh saudaranya, terusir, akhirnya dibuang dalam sumur, dipungut oleh para saudagar, dijual ke Mesir sana, jadi budak. Tapi dengan kesabaran Yusuf menjadi seorang pejabat, sengsara membawa nikmat. Dia. Wa Zulaikha, dan coba lihat, perhatikan Zulaikha. Zulaikha siapa? Nyonya besar, istri pejabat. Ya, namun karena nafsunya akhirnya dia terhina. Oh. Titik. Makalah ke-16. Hujan juga. Lanjut pernah? Iya. Macam mana? Sekok lagi lah ya. Nanggung hujan juga. Mumpung belum deras. Kegel ada deras juga. Dan juga bisa, Pak. Beli. Iya. Jadi rajo lah ya. Rajo kehujanan. Macam mana? Lanjut? Cukup? Kalau sekarang masih bisa kejar balik nih. Tapi balik hujan juga kan? Mana? Jam 5 kurang nih, masih kurang 15 menit. Hah? Cukup dulu lah ya. Ya, kalau begitu ya kita cukupkan dulu insyaallah. Padahal makalah 17 ini pendeknya nih. Baiklah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang dengan makalah yang ke-17. Nakhtatim bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.